Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan kembali membahas soal untuk tes P3K semua formasi tahun 2023. Ini bagian kedua untuk soal sosiokultural dan integritas. Oke, kita langsung saja untuk pembahasan soal yang pertama. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Oke. A. Karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C. Melihat kondisi dahulu seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Oke, di sini memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang. Oke, yang perlu kita lakukan, orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Oke. Di sini kita harus melihat dulu ya kondisinya. Dahulu seberapa dekat dan seberapa penting mengenai informasi tersebut. Jadi kita tidak semata-mata memberikan informasi ya. Jadi kita melihat kondisi dulu seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, sifat utama yang saya miliki adalah A. Ulet, B. Berani, C. Jujur, D. Rajin, E. Disiplin. Oke, yang paling diutamakan dalam pekerjaan ataupun di sini sebagai ASN ya, itu yang pertama adalah jujur. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Untuk A. Ulet, B. Berani, D. Rajin, E. Disiplin itu dikalahkan oleh sifat jujur ya. Jadi yang paling utama itu adalah jujur. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, pertanyaan selanjutnya. Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan, A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin, walaupun mungkin perlu waktu lebih lama dan bantuan orang lain. B. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. C. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. E. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Oke, di sini kita diberikan tugas oleh atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Oke, jadi kita yang pertama melihat dulu ya tugas tersebut itu seperti apa. Jadi yang pertama kita harus mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Kalau pertama kita mengerjakan tugas maksimal mungkin, perlu waktu yang lebih lama dan bantuan orang lain itu dirasa kurang efektif ya, karena kalau waktunya itu diselesaikan perlu waktu dengan cepat maka itu kurang efektif. Kemudian mencari informasi dari berbagai agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri, itu juga ini baru mencari sumber ya, bukan mencari tugasnya. Jadi kurang efektif dulu kalau kita belum tahu tugasnya seperti apa. Kemudian meminta bantuan pegawai yang berpengalaman, itu bisa saja nanti diperlukan ketika kita sudah mencari informasi tentang tugas tersebut. Kemudian meminta bantuan yang berpengalaman itu juga sama ya. Jadi yang perlu kita lakukan itu mencari informasi tentang tugas dulu, kemudian bagaimana cara atau merancang strategi agar dapat menyelesaikan tugas itu dengan cepat. Jadi lebih efektif. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Oke. Selanjutnya, Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan
di daerah itu. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. D. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah tersebut. Oke, ini ada yang mirip ya jawabannya, yang A sama yang E itu pasti udah, kalau menolak secara langsung itu nggak boleh ya. Jadi kalau kita diberikan tugas seperti ASN ya, ditempatkan dimanapun itu harus sudah siap. Berarti kita secara tidak langsung harus menerima tugas tersebut. Berarti jawabannya itu adalah antara B, C, D. Nah, namun kalau kita langsung secara menerima tanpa tahu gitu mengenai daerah tersebut, mencari informasi tersebut, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan di sana gitu. Makanya yang paling tepat itu kita menerima tugas tersebut, kemudian kita mencari informasi daerah tersebut gitu. Apa latar adat istiadat, kebudayaannya, jadi kita bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi di daerah tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Dibandingkan jawaban yang B dan D, itu lebih baik yang C ya, lebih unggul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pada saat saya melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah A. Tidak terpikirkan jika saya telah melakukan kesalahan. B. Merasa tenang karena bukan masalah besar. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. D. Merasa malu pada diri sendiri. E. Merasa takut dipersalahkan orang. Oke, pada saat saya melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah, berarti kalau kita melakukan kesalahan, kita kesalahannya kepada siapa gitu. Berarti kita harus merasa bersalah terlebih dahulu ya, dengan orang yang bersangkutan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C gitu ya, karena kita sudah melakukan kesalahan tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Rekan saya meminta saya untuk memasukkan tanda tangan presensi. Sikap saya: A. Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik. B. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. E. Meminta rekan lain untuk memasukkan tanda tangannya. Oke, di sini kalau kita ya diminta untuk memasukkan tanda tangan presensi, jadi kita kalau menolaknya dan membiarkan kosong itu dirasa takut menyinggung. Jadi jawaban yang paling tepat itu mengingatkan dulu kepada teman dan berterus terang agar tidak melakukan kecurangan. Jadi yang paling tepat jawabannya yang C. Oke, kalau menuruti berarti itu kurang baik. Kemudian kalau melaporkan pada atasan berarti itu juga tidak enak ya untuk rekan kita. Kemudian minta orang lain memasukkan, itu juga kurang baik ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetensi, E. Remisi. Oke, kalau perundingan ya, berarti perundingan itu kita melakukan dengan cara musyawarah atau nama lainnya itu berkompromi ya, dengan metode kompromi. Berarti jawabannya yang B ya. Kolaborasi, kompetensi, remisi itu bukan, kemudian akomodasi juga bukan. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu ya untuk cara perundingan itu dengan kompromi. Oke, mungkin itu untuk pembahasan soal pada video kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Mudah-mudahan video pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman untuk nanti tes P3K. Mudah-mudahan lulus dan bisa menjadi ASN pada tahun ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.